Masa intens investigasi. Polemik yang terjadi antara Pratiwi Novianti dengan Alvin Lim akhirnya ramai menjadi sorotan. Apalagi usai Novi yang kemarin baru saja mendatangi Komnas Perempuan untuk berkonsultasi masalah tudingan dari pengacara bernama Alvin Lim yang begitu merendahkan martabat seorang perempuan. Pada akhirnya justru membawa Novi kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Alvin terkait pasal pidana kekerasan seksual non-fisik atau verbal. Lalu benarkah Novi mengaku trauma dengan pernyataan dan juga tudingan-tudingan dari Alvin dan Erdelo? Seperti tudingan dari Erdelo yang menyebutkan bahwa dirinya adalah pengguna narkoba, hingga pernyataan Alvin Lim yang berdampak ke anak Novi, di mana kini sang anak sering dibully oleh teman sekolahnya yang menanyakan pekerjaan sang ibu. Lalu, seperti apa pula Novi yang menyayangkan atas sikap-sikap dari Alvin Lim yang dengan sengaja mempublish pernyataan yang berbau fitnahan itu ke publik, di mana seharusnya jika itu adalah sebuah pertanyaan, cukup Alvin Lim melibatkan kedua belah pihak saja. Selain itu, seperti apa juga respon Novi ketika melihat Alvin dan juga Agus telah melaporkan dirinya ke Mabes Polri terkait pasal Undang-Undang ITE. Mengingat konten meme yang dibuat oleh Novi mengandung ujaran kebencian terhadap kaum disabilitas. Dan mengingat Hotman Paris yang mengaku siap akan membantu Novi dari laporannya di Polda Metro Jaya. Lantas bagaimana pula Alvin Lim yang merasa yakin jika Hotman Paris tidak akan membantu Novi, mengingat dari perkara ini tidak akan menghasilkan uang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Selasa 10 Desember 2024 kemarin, Novi yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya terlihat menyambangi Komnas Perempuan untuk menyampaikan aduan dan tanggapannya tentang hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual seperti pernyataan-pernyataan verbal yang melecehkan dan merendahkan perempuan dari tudingan pengacara Alvin Lim. Bahkan yang mengejutkan, usai mendatangi Komnas Perempuan untuk berkonsultasi, Novi dan tim kuasa hukumnya kemudian mendatangi Polda Metro Jaya guna melaporkan kembali Alvin Lim dengan pasal lainnya, yaitu dugaan pasal tindak pidana kekerasan seksual secara non-fisik atau verbal, di mana laporan baru Novi terhadap Alvin atas rekomendasi dari Komnas Perempuan. Kedatangan kami di sini meminta atensi. Ya, menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah, jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Responnya pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Masukin dokumen ya. Mereka perlu waktu untuk belajar. Alhamdulillah sudah lega. Kita ikutin prosesnya aja ya. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan banyak kemudian yang menyampaikan
statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknopi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya gitu. Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL. Jadinya kita mendatangi Polda. Dalam kesempatan tersebut, Novi pun juga mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai bukti yang kuat, yaitu video YouTube dari Alvin Lim yang disebarluaskan, serta sebuah screenshot komentar-komentar Alvin Lim saat menjawab komentar dari para netizen di channel YouTube pengacara 47 tahun itu. Dalam bukti video tersebut, Novi pun juga menyebutkan tentang perkataan dari Alvin yang menyinggung terkait profesi pramugari yang dianggap sebelah mata, yang tentu saja membuat Novi pun akhirnya geram. Mengingat Novi sendiri yang merupakan mantan pramugari bahwa untuk menjadi seorang pramugari itu tidaklah mudah karena nyawa menjadi taruhan, hingga karena pernyataan Alvin itulah Novi pun menyesalkan sikap Alvin Lim yang merendahkan profesinya dulu. Buktinya sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar ya, karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu gak baik juga ya, karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah, karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain. Selain itu, Novi juga merasa trauma dengan pernyataan dan juga tudingan-tudingan dari Alvin Lim dan juga Erdelo. Seperti tudingan dari Erdelo yang menyebutkan bahwa dirinya adalah pengguna narkoba. Hal itu rupanya berpengaruh terhadap mental Novi. Meski Novi pada akhirnya memperlihatkan bahwa dirinya bersih dari narkoba setelah menjalani tes urin dan juga tes rambut. Lalu, dengan adanya perkataan dari Alvin Lim, hal tersebut rupanya juga membuat dampak yang begitu besar bagi Novi karena langsung tertuju kepada anaknya yang kini sering dibully oleh teman-teman sekelasnya di sekolah karena mempertanyakan pekerjaan mamanya. Tentu saja semua itu membuat mental Novi menjadi down karena masalah case sendiri hingga kini belum juga selesai yang harusnya cooling down sesuai dengan arahan Kemensos. Banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya, saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampaknya anak saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun pasti gak SD, itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu, terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-temannya menanyakan, mama kamu kerja apa sih? Apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu? Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasih anak saya nggak tahu apa. Makanya apa ya, mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai, itu yang seharusnya kita cooling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti itu. Ya,
Langkah hukum yang diambil oleh Novi memang didasari karena masalah tersebut sudah terlampau urgent terkait nama baiknya. Untuk itu, Novi pun juga berharap jangan sampai ada orang berpandangan buruk atau mempunyai stigma buruk kepadanya. Apalagi ketika melihat ucapan Alvin Lim yang diklaim hanya sebuah pertanyaan bukan pernyataan yang dipublish di media sosialnya. Novi pun sangat menyayangkan, mengingat seharusnya hal itu pun tidak dilakukan oleh Alvin Lim ke publik. Namun, cukup melibatkan kedua belah pihak saja. Karena nama baik saya juga. Berarti saya kan konten kreator sosial. Jangan sampai orang stigmanya buruk terhadap saya. Even saya tidak, tapi saya nggak bisa diem aja juga sekarang. Bertanya kan harusnya kedua belah pihak langsung bukan pada dipublish. orangnya. Itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsep. Dan ada komen-komen dari yang bersangkutan di situ, Dibalas sama dia. petunjuk di bawah-bawahnya komentarnya. Lihat Coba aja teman-teman komennya. baca aja deh. Komentarnya tuh sadis-sadis. Boleh silakan dibaca komentarnya dia. Jadi ada dari subscribernya komen dibalas sama dia, dan itu kata-kata sangat tidak pas. Lantas, seperti apa pula respon dari Novi ketika melihat Alvin Lim dan juga Agus Salim sudah melaporkan dirinya ke Mabes Polri terkait pasal Undang-Undang ITE, mengingat konten meme yang dibuat oleh Novi mengandung ujaran kebencian terhadap kaum disabilitas. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebelumnya, di hari Minggu 8 Desember 2024 kemarin, Novi dan kuasa hukumnya secara resmi sudah melaporkan Alvin Lim dan juga Erdelo ke Polda Metro Jaya dengan 2 laporan dan 2 status terlapor berbeda. Di mana untuk laporan Alvin Lim terkait statementnya yang merendahkan Novi, serta untuk laporan Erdelo tentang adanya dugaan pencemaran nama baik. Bahkan, Novi kembali melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada Selasa 10 Desember kemarin usai pertemuannya dengan Komnas Perempuan, di mana melaporkan Alvin Lim dengan pasal pidana kekerasan seksual secara verbal. Lantas, jika Alvin Lim dan Erdelo mengajak Novi berdamai, langkah apa yang akan dilakukan oleh mantan pramugari ini? Benarkah Novi akan memaafkan, namun proses hukum pun tetap dilanjutkan? Saya maafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Kekeh ya, artinya nggak ada kata damai. kata damai segala macam. Itu kan terkait apa yang diucapkan Ucapkan, RD ya, iya. dan dia mengklaim itu berdasarkan data yang dia punya, dan data-data itu kan ada yang beberapa bersifat data pribadi gitu kan. Nah itu aja nanti dia bertanggung jawab. Dari tadi malam saya masih memberikan statement ya tentang data pribadi saya dan lain-lain. Itu apa ya, buat saya jadi kok ini orang bukannya menyelesaikan secara baik-baik, malah seperti itu. Di satu sisi, Alvin Lim dan Agus Salim kemarin sudah resmi melaporkan Novi ke Mabes Polri terkait ujaran kebencian terhadap kaum disabilitas. Ya, pelaporan Alvin Lim dan Agus berdasarkan konten video yang sempat viral di media sosial di mana memperlihatkan sosok seperti Agus dijadikan meme hingga tampak Novi dalam video tersebut. Atas hal itulah, Alvin Lim pun menjawab mengapa Agus turut hadir ke Mabes Polri dan melaporkan Novi. Lantaran Agus adalah salah satu korban yang merasa dirinya dihina, dicemarkan dan juga diejek. Meski dalam konten video tersebut tidak menyebut nama Agus. Melihat Alvin Lim dan Agus yang telah resmi melaporkan dirinya atas pasal Undang-Undang ITE, Novi pun menjelaskan bahwa konten video tersebut sudah dihapus atas permintaan Agus sendiri. Karena video itu adalah video live event
Dan video itu bukan semata-mata menjelekkan Agus. Namun, video itu adalah arahan dari pekerjaan Novi. Novi pun kembali menjelaskan bahwa yang membuat video itu bukan hanya dirinya saja. Namun, tak sedikit konten-konten di media sosial yang membuat konten seperti itu. Hingga Novi pun meminta Alvin Lim dan juga Agus untuk melaporkan semua akun yang sengaja membuat konten meme tentang Agus. Alvin, sebelah sini aja. Agus, gimana nih Gus? Datang ke Mabes ngapain Gus? Gus? Agus gimana kondisinya Gus? Gus sehat Gus. Ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasal ITE. Iya ITE, pencemaran nama baik di situ. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak gitu kan banyak orang jadi teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu kan memenya itu menyerupai Agus gitu. Jadi Agus salah satu korban lah karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan itu menyerupai Agus itu, jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Kita pelapor, Agus juga pelapor. Kita ada kuasa, Agus kan nggak bisa ngelihat di situ kan. Jadi kita mewakili, tapi Agus datang sendiri melapor juga di situ. Dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan. Karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Yang terbaik aja doain ya. Sampai nggak selesai laporin gitu somasi dan somasi. Udah jelas 3 bulan nih tangannya selesai. Walaupun hari ini dilaporkan gimana teh? Ya nggak apa-apa, itu haknya. Itu udah dijelaskan sih, kan udah minta dihapus juga kan dihapus gitu. Itu live event. Iya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari Arahan dari sana. Dari kerjaan saya. Tapi udah clear, udah dihapus kan, dia minta dihapus. Hari ini sudah nggak menghapus. Dan satu lagi sih poinnya yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya. Gak mungkin kan, jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. Dan itu nggak menyebut nama juga. Itu hak dia ya. Hak setiap warga negara memang hak itu dijamin oleh undang-undang. Hak secara itu terserah. Intinya apapun yang dia laporkan, dan lapor-lapor sebelumnya sudah kita sama-sama tahu ya kan. Ini adalah badan hukum dan kegiatan penyelenggara Novi sebagai ketua yayasan itu dijamin oleh undang-undang. Mengingat Hotman Paris yang mengaku siap akan membantu Novi dari laporannya di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa Alvin Lim yang merasa yakin jika Hotman Paris tidak akan membantu Novi, mengingat dari perkara ini tidak menghasilkan uang? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, pernyataan dari Alvin Lim terhadap Novi terkait tudingan-tudingan yang kelewat batas dan berbau fitnahan mendapat reaksi keras dari Hotman Paris terhadap Alvin. Bahkan Hotman Paris menyarankan Novi untuk membawa Alvin Lim ke jalur hukum. Dan hal itu pun sudah dilakukan oleh Novi dengan membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu dengan pasal berlapis.
Bahkan, Hotman Paris pun mengaku siap membantu Novi dalam perkara ini jika memang dibutuhkan oleh Novi. Namun, pernyataan Hotman Paris langsung mendapat tanggapan dari Alvin, di mana menyebutkan jika Hotman Paris tidak akan membantu laporan Novi di Polda Metro Jaya karena tidak ada uang yang dihasilkan dari perkara ini. Bahkan, Alvin Lim pun menyebut alasan Hotman Paris mengiyakan akan membantu Novi dalam perkara ini lantaran Hotman Paris dipertemukan dengan sosok Yusuf Hamka, seorang pengusaha yang memang memiliki uang, yang mana kemarin juga menjadi penengah dari momen perdamaian antara Denny Sumargo dan Farah Tabas. Untuk itu, Alvin Lim kembali menegaskan bahwa sekelas pengacara seperti Hotman Paris tidak akan membantu siapapun jika sosok yang akan dibantunya itu tidak memiliki uang. Saya tetap menyarankan agar harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Aku banyak sidang di luar negeri, jadi gua nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Kalau perlu mungkin akan saya bantu, ya kalau perlu. Ya, tapi memang orang-orang kayak gitu yang memperebutkan, macam perkara Agus ini aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka yang ada klien. Mereka itu hanya hidupnya dari situ, menguliti apa yang dikulitin dari aku, seganteng begini, setok begini. Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Berarti Abang Hotman tertarik juga Bang? Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Alah, Hotman nggak ada duitnya mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.